شركة فيدا إيجا براتنا الإندونيسية اليوم راعية رسميا لشركتنا الخطوط الجوية القطرية بقيمة. Apa jadinya jika seorang rookie bukan hanya ditakuti di lintasan, tetapi juga mulai diperebutkan di luar lintasan? Saat banyak pembalap masih berjuang mencari tempat, satu nama justru mulai diburu sponsor-sponsor raksasa dunia. Dan yang lebih mengejutkan, rumor besar mulai beredar, Veda Ega Pratama akan segera menandatangani kontrak dengan sponsor kelas dunia berikutnya. Siapa mereka? Dan kenapa? Semua mata kini tertuju pada satu pembalap muda asal Indonesia. Di tengah panasnya persaingan kelas ringan Moto3 musim 2026, satu cerita berbeda justru muncul dari luar lintasan. Bukan soal duel, bukan soal overtake, melainkan soal daya tarik seorang bintang yang mulai bersinar. Veda Ega Pratama, nama yang awalnya hanya dianggap sebagai rookie biasa, kini berubah menjadi magnet perhatian dunia. Baru-baru ini beredar kabar yang langsung menghebohkan paddock. Salah satu sponsor ternama asal Timur Tengah dikabarkan siap memberikan kontrak besar kepada Veda. Meski identitasnya masih dirahasiakan, para analis balap mulai berspekulasi. Satu nama besar pun mencuat, Qatar Airways. Jika rumor ini benar terjadi, maka ini bukan sekadar kerjasama biasa. Ini adalah sinyal bahwa Veda telah naik ke level yang berbeda. Sebelumnya, Veda sudah lebih dulu mencuri perhatian dunia dengan menggandeng sponsor raksasa global seperti Red Bull. Dan kini, gelombang itu belum berhenti, justru semakin besar. Para analis menilai kehadiran Veda di Moto3 membawa dampak signifikan, bukan hanya di lintasan, tetapi juga di pasar global. Atensi dari publik Asia meningkat drastis, minat terhadap balap motor melonjak, dan Veda menjadi pusat dari semuanya. Ini bukan sekadar cerita tentang satu pembalap. Ini adalah sejarah. Untuk pertama kalinya, seorang pembalap Indonesia mampu menembus ketatnya persaingan global dan langsung menjadi sorotan dunia. Nama Indonesia kini mulai sering disebut di paddock internasional. Dan semua itu dibawa oleh satu sosok muda dari Gunung Kidul. Namun seperti biasa, kesuksesan selalu diiringi perbandingan. Kali ini sorotan mengarah pada rivalnya dari Malaysia, Hakim Danish. Kabar tentang derasnya sponsor yang mendekat ke Veda justru memicu reaksi dari sebagian fans Malaysia. Mereka mulai bertanya, mengapa Veda begitu cepat menarik sponsor besar, padahal baru menjalani musim debut. Sementara di sisi lain, Hakim Danish masih belum mendapatkan dukungan sponsor besar yang signifikan. Perbandingan pun tak terhindarkan. Namun jika melihat angka di lintasan, jawabannya mulai terlihat jelas. Setelah menjalani 3 seri awal musim, Veda Ega Pratama berhasil mengumpulkan total 27 poin. Sebuah capaian luar biasa untuk seorang rookie. Ia kini berada di posisi ke-7 klasemen sementara dunia. Sementara itu, Hakim Danish harus puas tertahan di peringkat ke-14 dengan raihan 9 poin. Perbedaan yang cukup mencolok. Para analis MotoGP mulai sepakat pada satu hal. Level permainan Veda saat ini berada di kelas yang berbeda. Ia tidak lagi sekadar bersaing dengan pembalap Asia. Kini, namanya mulai disejajarkan dengan pembalap papan atas Eropa. Sebuah lompatan besar yang jarang terjadi dalam waktu singkat. Masuknya sponsor-sponsor besar bukan hanya soal finansial. Ini adalah tiket menuju masa depan yang lebih besar. Menuju kelas utama, menuju impian tertinggi MotoGP. Dengan dukungan global, jalan Veda menuju puncak kini semakin terbuka. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Veda bisa bersaing, tetapi seberapa jauh ia akan melangkah. Dari lintasan hingga panggung dunia, dari rookie menjadi pusat perhatian global dan mungkin menuju legenda berikutnya. Karena jika semua ini terus berlanjut, maka yang sedang kita saksikan hari ini bukan sekadar perjalanan seorang pembalap, melainkan awal dari era baru yang dimulai oleh Veda Ega Pratama. Jujur aja ya, kalau sekarang masih ada yang bandingin Veda sama Danish, itu agak maksa sih. Lihat saja dari performa dan pencapaian, Veda udah buktiin bisa bersaing di depan bahkan mulai dilirik sponsor dunia. Itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras dan skill. Kalau Danish masih tertinggal, mungkin memang masih harus banyak belajar. Korang jangan cepat sangat anggap Veda tuh lebih hebat. Danish pun masih rookie dan sedang belajar. Bezanya, Danish tak terlalu gopo di track. Kadang gaya agresif Veda tuh boleh jadi makan diri sendiri nanti. Kita tunggu saja di Jerez, siapa lebih konsisten.
Gue heran kenapa fans Malaysia selalu bilang Danish lebih potensial. Padahal data di klasemen jelas banget beda jauh. Veda bukan cuma cepat di lintasan, tapi juga punya daya tarik global sampai sponsor besar pada datang. Itu tanda kualitas, bukan sekadar hype. Ramai yang cakap pasal sponsor Veda, tapi itu bukan ukuran sebenar kemampuan. Dalam perlombaan, yang penting keputusan di track. Danish mungkin belum ada sponsor besar, tapi dari segi teknik dan disiplin, dia tak kalah pun. Jangan terlalu cepat buat kesimpulan. Banyak yang bilang Veda hoki karena dapat sponsor besar. Lah, justru itu bukti kalau dia punya value lebih. Sponsor gak mungkin asal pilih pembalap. Mereka lihat performa, potensi, dan impact global. Jadi kalau Danish belum dapat, ya mungkin belum cukup menarik. Saya tengok Veda memang laju, tapi terlalu agresif. Dalam jangka panjang, gaya macam tu bahaya. Danish pula lebih tenang dan strategik. Di litar teknikal macam Jerez, gaya Danish mungkin lebih sesuai. Jangan terkejut kalau dia boleh kalahkan Veda nanti. Kalau ngomongin fakta, Veda sekarang lagi di level yang beda. Bukan cuma soal poin, tapi juga mental dan keberanian di lintasan. Itu yang bikin dia dilirik dunia. Danish masih bagus, tapi belum sampai tahap itu. Kenapa ramai sangat bandingkan sponsor? Itu bukan jaminan menang. Danish mungkin perlahan sekarang, tapi progres dia nampak jelas setiap race. Kadang pembalap yang kurang spotlight itulah yang akan buat kejutan besar. Yang bikin gue bangga itu bukan cuma prestasi Veda, tapi pengaruhnya ke dunia balap. Sekarang Asia, khususnya Indonesia, mulai diperhitungkan. Jadi kalau ada yang iri atau ngerasa nggak adil, ya itu bagian dari kompetisi. Tinggal buktiin saja di track. Saya rasa ini semua hype saja untuk Veda. Memang dia bagus, tapi musim masih panjang. Danish ada pengalaman dan ketenangan yang Veda belum tentu ada. Di Jerez nanti kita akan nampak siapa yang betul-betul kuat di bawah tekanan. Jujur aja ya, kalau sekarang masih ada yang bandingin Veda sama Danish, itu agak maksa sih. Lihat saja dari performa dan pencapaian, Veda udah buktiin bisa bersaing di depan bahkan mulai dilirik sponsor dunia. Itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras dan skill. Kalau Danish masih tertinggal, mungkin memang masih harus banyak belajar. Korang jangan cepat sangat anggap Veda tuh lebih hebat. Danish pun masih rookie dan sedang belajar. Bezanya, Danish tak terlalu gopo di track. Kadang gaya agresif Veda tuh boleh jadi makan diri sendiri nanti. Kita tunggu saja di Jerez, siapa lebih konsisten. Gue heran kenapa fans Malaysia selalu bilang Danish lebih potensial. Padahal data di klasemen jelas banget beda jauh. Veda bukan cuma cepat di lintasan, tapi juga punya daya tarik global sampai sponsor besar pada datang. Itu tanda kualitas, bukan sekadar hype.